Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Sintia dengan NIM 2020502065 dari kelas 252C, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi psikoterapi pada mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Bapak Dosen Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Langsung saja materi yang pertama yaitu konsep dasar terapi humanistik mengenai kepribadian atau perilaku. Pengertian terapi humanistik sendiri merupakan sebuah aliran yang terdapat di dalam psikologi yang muncul sebagai reaksi dan behaviorisme dan psikoanalisis yang secara tidak langsung dapat memberikan perhatian di dalam pendekatan humanistik dalam psikologi sosial juga konteks di dalam perkembangan teori psikologis klinis. Menurut Carl Rogers, manusia pada dasarnya baik, menerapkan pentingnya pemberian cinta dan penerimaan dari orang tua atau orang terdekat lainnya terhadap perkembangan kepribadian. Menurut Rogers, tidak semua orang bisa menjadi pribadi yang sehat secara psikologis karena sebagian besar orang banyak mengalami kondisi berharga atau positif regard dan evaluasi eksternal dapat mengarah pada kerapuhan, kecemasan, dan ancaman, inkongruensi, pertahanan diri, dan disorganisasi. Sedangkan menurut Maslow dan Kelly, dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Aliran humanistik menyumbangkan arah yang positif dan optimis bagi pengembangan potensi manusia. Disebut sebagai yang mengembalikan hakikat psikologis sebagai ilmu tentang manusia. Maslow menekankan bahwa individu merupakan kesatuan yang terpadu dan terorganisasi, sedangkan Kelly meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang objektif dan kebenaran yang mutlak absolut. Teori humanistik ini berkembang sejak tahun 1950-an sebagai teori yang menentang teori-teori psikoanalisis dan behavioristik. Teori humanistik dipandang sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi dan merupakan alternatif dari kedua kekuatan yang dewasa ini dominan atau psikoanalisis dan behavioristik. Kekuatan ketiga ini disebut humanistik karena memiliki minat yang eksklusif terhadap tingkah laku manusia. Humanistik dapat diartikan sebagai orientasi euritis yang menekankan kualitas manusia yang unik, khususnya terkait dengan free will atau kemauan bebas dan potensi untuk mengembangkan dirinya. Materi yang kedua, unsur-unsur terapi. Munculnya gangguan model humanistik kepribadian, psikopatologi, dan psikoterapi awalnya menarik sebagian besar konsep-konsep dari filsafat eksistensial, menekankan kebebasan bawaan manusia untuk memilih, bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan hidup sangat banyak pada saat ini. Hidup sehat di sini dan sekarang mengadakan kita dengan realitas eksistensial menjadi kebebasan, tanggung jawab, dan pilihan serta merenungkan eksistensial yang pada gilirannya memaksa kita untuk menghadapi kemungkinan pernah hadir ketiadaan. Pencarian makna dalam kehidupan masing-masing individu adalah tujuan utama dan aspirasi tertinggi. Pendekatan humanistik kontemporer psikoterapi berasal dari 3 sekolah pemikiran yang muncul pada tahun 1950-an, eksistensial, gestalt, dan klien berpusat terapi. Tujuan terapi membantu individu menemukan nilai, makna, dan tujuan hidup manusia sendiri, menyajikan kondisi-kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, menghapus penghambat-penghambat aktualisasi potensi pribadi, membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas arah kehidupan sendiri, agar klien mengalami keberadaannya secara otentik
dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Terdapat 3 karakteristik dari keberadaan otentik ini. Yang pertama, menyadari sepenuhnya keadaan sekarang. 2, memilih bagaimana hidup pada saat sekarang. Dan 3, memikul tanggung jawab untuk memilih. Peran terapi. Menurut Buchler dan Allen, para ahli psikoterapi humanistik memiliki orientasi bersama yang mencakup hal-hal berikut. Mengakui pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi, menyadari peran dan tanggung jawab terapis, mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutik, berorientasi pada pertumbuhan, menekankan keharusan terapis terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh, mengaku bahwa putusan-putusan dan pilihan-pilihan akhir terletak di tangan klien, memandang terapis sebagai model, bisa secara implisit menunjukkan kepada klien potensi bagi tindakan kreatif dan positif, mengakui kebebasan klien untuk mengungkapkan pandangan dan untuk mengembangkan tujuan-tujuan dan nilainya sendiri, serta bekerja ke arah mengurangi kebergantungan klien serta meningkatkan kebebasan klien. Yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Teknik-teknik terapi humanistik, kedudukan teknik adalah nomor 2 dalam hal menciptakan hubungan yang akan bisa membuat konselor bisa secara efektif menantang dan memahami klien. Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial humanistik yaitu: yang pertama, penerimaan, yang kedua, rasa hormat, ketiga, memahami, 4, menenteramkan, 5, memberi dorongan, 6, pertanyaan terbatas, 7, memantulkan pernyataan dan perasaan klien, 8, menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan klien, 9, bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna. Prosedur-prosedur konseling bisa dipungut dari beberapa teori konseling lainnya, seperti teori Gestalt dan analisis transaksional. Tugas konselor di sini adalah menyadarkan konseling bahwa ia masih ada di dunia dan hidupnya dapat bermakna apabila ia masih memaknainya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.